Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayu Desti dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu dengan nomor NPM A1M021017. Di sini kita akan membahas dari video minggu kemarin, yaitu tentang filsafat dan sejarah pendidikan di Indonesia. Ada dua poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, apa landasan filsafat pendidikan di Indonesia? Dan yang kedua, apa sejarah pendidikan di Indonesia? Poin yang pertama, apa landasan filsafat pendidikan di Indonesia? Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Republik Indonesia. Karena itulah Pancasila dianggap sebagai sumber dari segala sumber, nilai yang menjadi pangkal serta muara dari setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan. Dengan kata lain, Pancasila adalah sumber sistem nilai dari dalam pendidik. Karena itulah Pancasila dianggap sebagai sumber dari segala sumber nilai yang menjadi pangkal serta muara dari setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan. Dengan kata lain, Pancasila adalah sumber sistem nilai dalam pendidikan di Indonesia. Poin yang kedua yaitu apa sejarah pendidikan di Indonesia. Ada 4 bagian yang akan dibahas di sini. Bagian yang pertama yaitu bagaimana sejarah pendidikan di Indonesia pada masa kolonial. Sebenarnya pendidikan di Indonesia sudah dimulai pada zaman penjajahan Belanda. Akan tetapi pendidikan masih ditentukan oleh pertimbangan ekonomi dan politik Belanda di Indonesia. Awal dari dimulainya perkembangan pendidikan Indonesia itu adalah saat Belanda kesulitan uang akibat peperangan di Ponorogo. Sehingga untuk menyiasati masalah tersebut, Belanda menerapkan kerja paksa. Bagian yang kedua yaitu aliran pokok pendidikan apa yang ada di Indonesia. Aliran pendidikan yang berkembang di Indonesia sangat banyak, tapi yang paling pokok adalah pendidikan taman siswa dan pendidikan NIS. Karena latar belakang dan kepentingan pendidikan, kedua aliran ini digunakan untuk semua bangsa secara umum tanpa melihat ras, suku, daerah, wilayah, keyakinan, dan keagamaan atau golongan tertentu saja, sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Apa pendidikan taman siswa itu? Pendidikan taman siswa adalah sekolah yang didirikan oleh seorang bangsawan dari Yogyakarta bernama RM atau Suwardi Suryaningrat atau biasa dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Pada 3 Juli 1922, setelah 1 tahun mengajar di Adidharma, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah yang sesuai dengan cita-citanya sendiri, dengan nama National Oderwis Institute Taman Siswa, yang kemudian diubah menjadi Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Yang ketiga, bagaimana pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan. Ada poin-poinnya. Yang pertama, apa tujuan dan kurikulum pendidikan. Tujuan pendidikan Indonesia semakin mengalami perluasan, tidak lagi semata digunakan untuk menekan jiwa patriotisme. Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia yang cukup dan waras negara dan demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Poin yang kedua yaitu apa sistem persekolahan yang digunakan. Sebenarnya pada masa awal kemerdekaan, sistem pendidikan yang digunakan masih melanjutkan sistem yang dibuat oleh Jepang. Sistem yang dimaksud adalah pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Poin yang keempat yaitu bagaimana pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia selama PJB 1 mengalami pembangunan jangka panjang meliputi 5 pelita, yaitu pelita 1-5 yang dimulai pada tahun 1969 sampai dengan 1970 hingga tahun 1993 atau 1994. Selama kurun waktu tersebut, pendidikan Indonesia banyak mengalami kemajuan. Akan tetapi sampai berakhirnya masa pelita 5, pendidikan nasional masih dihadapkan dengan berbagai tantangan baik kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya, apa tujuan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun itu? Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mempunyai 2 tujuan utama yang berkaitan satu sama lain. Yang pertama, meningkatkan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi setiap kelompok umur 7 sampai dengan 15 tahun.
Yang kedua, meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia hingga mencapai SLTP dengan wajib belajar, maka pendidikan minimal bangsa Indonesia semula 6 tahun ditingkatkan menjadi 9 tahun. Awal direncanakannya wajib belajar pendidikan dasar ini adalah pada tanggal 2 Mei 1994. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun untuk tingkat SLTP direncanakan. Poin yang kedua yaitu kapan pelaksanaan kurikulum 1994. Pelaksanaan kurikulum 1994 dimulai secara bertahap, yaitu dari tahun ajaran 1994-1995. Kurikulum 1994 disusun dengan maksud agar proses pendidikan dapat menyesuaikan diri dengan tantangan yang terus berkembang, sehingga mutu pendidikan akan terus meningkat. Kurikulum 1984 yang sebelumnya telah berlaku selama 10 tahun dipandang perlu untuk diperbarui karena menurut hasil-hasil pengkajian ditemukan adanya materi kurikulum yang timpang tindih dan memerlukan penambahan. Poin yang ketiga yaitu apa saja kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Pada sejarah pendidikan Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud telah melakukan 11 kali pergantian kurikulum pendidikan di Indonesia dalam kurun waktu dari 1945 sampai dengan 2013. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.